Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu Retna dan teman-teman. Jadi di sini kami dari tim 9 akan membahas mengenai volume elipsoida dengan menggunakan koordinat kartesius. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota dari tim kami, yaitu tim 9. Tim kami beranggotakan 4 orang, yaitu saya sendiri, Elsa Sabila, kemudian Fatima Azahro binti Fatihah, kemudian Putri Febianti, dan yang terakhir yaitu Risa Erviana. Telah kita ketahui rumus dari volume elipsoida, yaitu 4/3 pi dikali A dikali B dikali C. Dengan A, B, dan C dapat dilihat pada gambar di samping. Pada kesempatan kali ini, kita akan membuktikan rumus volume elipsoida dengan menggunakan sistem koordinat kartesius. Elipsoida sendiri memiliki persamaan yaitu f x, y, z sama dengan x kuadrat per a kuadrat ditambah y kuadrat per b kuadrat ditambah z kuadrat per c kuadrat sama dengan 1. Dengan grafik dapat dilihat pada gambar di samping. Nah, untuk menentukan volume elipsoida, pertama-tama kita harus mengubah persamaan elipsoida menjadi persamaan z atau yang awalnya berbentuk fxyz menjadi bentuk fxy. Untuk langkah-langkahnya dapat dilihat pada gambar berikut. Di sini telah diketahui persamaan dari elipsoida, yaitu x kuadrat per a kuadrat ditambah y kuadrat per b kuadrat ditambah z kuadrat per c kuadrat sama dengan 1. Kemudian x kuadrat per a kuadrat dan y kuadrat per b kuadrat dipindahkan ke ruas kanan sehingga didapat z kuadrat per c kuadrat sama dengan 1 dikurangi x kuadrat per a kuadrat dikurangi y kuadrat per b kuadrat. Kemudian kedua ruas dikalikan dengan c kuadrat sehingga didapat z kuadrat sama dengan c kuadrat dalam kurung 1 dikurangi x kuadrat per a kuadrat dikurangi y kuadrat per b kuadrat. Selanjutnya kedua ruas diakarkan sehingga didapat z sama dengan plus minus akar dari c kuadrat dalam kurung 1 dikurangi x kuadrat per a kuadrat dikurangi y kuadrat per b kuadrat. Atau bisa dikatakan pula z sama dengan positif akar dari c kuadrat dalam kurung 1 dikurangi x kuadrat per a kuadrat dikurangi y kuadrat per b kuadrat atau z sama dengan negatif akar dari c kuadrat dalam kurung 1 dikurangi x kuadrat per a kuadrat dikurangi y kuadrat per b kuadrat. Selanjutnya, untuk menentukan batas pengintegralan, titik O merupakan titik pusat elipsoida di titik 0,0,0. Kemudian untuk menentukan volume elipsoida bisa dengan mencari volume di oktan 1 kemudian dikali dengan 8. Karena menggunakan volume di oktan 1, maka kita harus mencari batas pengintegralan untuk X dan Y. Untuk batas pengintegralan untuk X adalah 0 dan A, dan untuk batas pengintegralan Y adalah 0 dan batas atas dapat dicari dengan X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Kemudian X kuadrat per A kuadrat dipindah ruas sehingga Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 min X kuadrat per A kuadrat. Kemudian kedua ruas dikalikan dengan B kuadrat sehingga Y kuadrat sama dengan B kuadrat dikali 1 min X kuadrat per A kuadrat. Kemudian kedua ruas diakarkan menjadi Y sama dengan plus minus akar B kuadrat min akar B kuadrat dikali 1 min X kuadrat per A kuadrat. Atau bisa ditulis juga dengan Y sama dengan akar B kuadrat dikali 1 min X kuadrat per A kuadrat atau Y sama dengan min
akar B kuadrat dikali 1 min X kuadrat per A kuadrat. Sehingga batas Y sama dengan 0, Y lebih besar dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan akar B kuadrat dikali 1 min X kuadrat per A kuadrat. Kemudian untuk mencari volume elipsoida, kita bisa menggunakan integral lipat 2 tipe 1 dengan V sama dengan 8, integral 0 hingga A, integral 0 hingga akar B kuadrat dikali 1 min X kuadrat per A kuadrat Z dx. Kemudian Z-nya bisa kita ubah menjadi persamaan yang tadi disebutkan sebelumnya. V sama dengan 8 dikali 0 hingga A, integral 0 hingga akar B kuadrat dikali 1 min X kuadrat per A kuadrat dari akar C kuadrat dikali 1 min X kuadrat per A kuadrat min Y kuadrat per B kuadrat dy dx. Kemudian karena C kuadrat adalah konstanta, maka bisa dikeluarkan menjadi V sama dengan 8C integral 0 hingga A, integral 0 hingga B kuadrat dikali 1 min X kuadrat per A kuadrat, akar 1 min X kuadrat per A kuadrat min Y kuadrat per B kuadrat dy dx. Lalu selanjutnya kita misalkan B akar 1 min X kuadrat per A kuadrat sama dengan Q. Lalu B kita pindah ruas ke kanan sehingga akar 1 min X kuadrat per A kuadrat sama dengan Q per B. Lalu kedua ruas kita kuadratkan sehingga diperoleh 1 min X kuadrat per A kuadrat sama dengan Q kuadrat per B kuadrat. Selanjutnya kita substitusi sehingga diperoleh V sama dengan 8C integral 0 sampai A, integral 0 sampai Q, akar Q kuadrat per B kuadrat dikurangi Y kuadrat per B kuadrat dy dx. Lalu, B kuadrat bisa kita keluarkan sehingga menjadi konstanta V sama dengan 8 C per B integral 0 sampai A, integral 0 sampai Q, akar Q kuadrat min Y kuadrat dy dx. Lalu, integran dalam persamaan integral tersebut kita integralkan sehingga didapatkan V sama dengan 8 C per B integral 0 sampai A setengah Y akar Q kuadrat min Y kuadrat ditambah setengah Q kuadrat alkesin Y per Q dari 0 sampai Q dx. Lalu setengah kita bisa keluarkan karena merupakan konstanta, sehingga didapatkan V sama dengan 4 C per B integral 0 sampai A, Y akar Q kuadrat min Y kuadrat ditambah Q kuadrat alkesin Y per Q 0 sampai Q dx. Selanjutnya kita substitusikan 0 dan Q, sehingga didapatkan V sama dengan 4 C per B integral 0 sampai A, Q kali akar Q kuadrat min Q kuadrat ditambah Q kuadrat alkesin Q per Q dikurangi 0 kali akar Q kuadrat min 0 kuadrat ditambah Q kuadrat alkesin 0 per Q dx. Sehingga V sama dengan 4 C per B integral 0 sampai A, 0 ditambah Q kuadrat alkesin 1 dikurangi 0 ditambah Q kuadrat alkesin 0 dx. V sama dengan 4 C per B integral 0 sampai A Q kuadrat kali Pi per 2 dikurangi Q kuadrat kali 0 dx. V sama dengan 4 C per B integral 0 sampai A Pi per 2 Q kuadrat dx. Lalu Pi per 2 bisa kita keluarkan karena merupakan konstanta, sehingga didapatkan V sama dengan 2Pi C per B integral 0 sampai A Q kuadrat dx.
Langkah selanjutnya adalah mengembalikan Q kuadrat ke dalam bentuk variabel X. Dari permisalan yang diperoleh dari slide sebelumnya, yaitu B akar 1 minus X kuadrat per A kuadrat sama dengan Q, didapatkan Q kuadrat sama dengan B kuadrat dikali 1 minus X kuadrat per A kuadrat. Sehingga persamaannya menjadi V sama dengan 2πC per B dikali B kuadrat dikali 1 minus X kuadrat per A kuadrat. Kemudian dari persamaan tersebut tinggal kita hitung, yaitu V sama dengan 2πC per B integral 0 sampai A B kuadrat 1 minus X kuadrat per A kuadrat dx. Untuk B kuadratnya bisa kita keluarkan sehingga persamaannya menjadi V sama dengan 2πBC integral 0 sampai A dikali 1 minus X kuadrat per A kuadrat dx. Kemudian setelah diintegralkan didapatkan persamaannya menjadi V sama dengan 2πBC dikali X minus X pangkat 3 per 3A kuadrat 0 sampai A. Lalu tinggal kita substitusi A dan 0-nya, sehingga menjadi V sama dengan 2πBC, A minus A pangkat 3 per 3A kuadrat yang dapat disederhanakan menjadi A minus A per 3, dikurangi 0 minus 0 pangkat 3 per 3A kuadrat yang dapat disederhanakan menjadi 0. Sehingga didapatkan V sama dengan 2πBC dikali 2 per 3A. Dan hasil akhirnya adalah V sama dengan 4 per 3 Pi dikali A dikali B dikali C. Jadi berdasarkan penghitungan yang sudah dilakukan, menggunakan integral lipat ganda, didapatkan rumus volume elipsoida adalah 4 per 3 dikali Pi dikali A dikali B dikali C. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada salah kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.